Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, supaya semakin hari kita memiliki hati yang sama seperti Yesus punya. Kalau hati kita ini enggak semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, tapi tambah merosot, tambah jahat, tambah keras kepala, tambah keras hati, benernya sendiri, pinternya sendiri, hebatnya sendiri, memandang rendah orang lain, tambah busuk, munafik, dan palsu. Artinya kita tidak hidup di dalam kebenaran. Dan kita harus ambil keputusan untuk bertobat, berubah, menjadi sama seperti Tuhan. Karakter kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita harus semakin hari, semakin diubahkan menjadi sama seperti Tuhan. Hari ini kita mau taruh hati kita ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Kita mau diubahkan hidup kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ada beberapa orang itu kenapa susah berubah? Kenapa sulit sekali seseorang itu berubah? Mereka keras kepala, benernya sendiri, merasa pinter, merasa hebat, nggak butuh orang lain. Apalagi kalau orang itu udah kaya, tapi tidak memiliki kerendahan hati, sombongnya bukan main. Selalu memandang orang lain yang nggak selevel dengan dia, dianggap bukan siapa-siapa. Nggak memiliki kerendahan hati, tambah angkuh, nggak bisa ditegur, nggak dinasihatin. Kenapa kita seringkali nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin? Apalagi yang menasihatin kita itu orang yang statusnya mungkin lebih muda, atau statusnya sosialnya lebih rendah dari kita. Kalau kita udah sampai seperti itu, kita itu keras kepala, kita itu keras hati. Kita selalu memandang orang. Kita selalu memilih orang yang menasihatin kita yang lebih sukses, lebih berhasil. Kalau sudah seperti itu, hatimu tuh jahat di hadapan Tuhan. Kadang Tuhan tuh pakai orang-orang tertentu untuk membuat kita itu berubah. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang lembut, yang mau diubah dulu. Jangan memiliki sikap hati yang kotor. Karena selalu saya ngomong di kitab Amsal, katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah akan memancar kehidupan. Selama ini yang memancar dari hidup kita itu apa? Kehidupan di serial, manifestasinya kita memancarkan kehidupan menjadi berkat banyak orang, hidup kita menjadi inspirasi banyak orang, atau malah hidup kita menyebalkan, membuat luka hati, menyakiti, membuat orang jadi trauma. Kita seringkali merendahkan orang lain, memandang hina orang lain. Kalau kita sudah seperti itu, kita harus berubah. Kita izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita. Kalau kita ini ingin tahu hati kita ini lembut atau keras, coba perhatikan ketika orang tegur kita. Ada yang negur dengan cara yang lembut, ada juga yang negur dengan cara yang keras. Ketika kita terima masukan, kita mau terima masukan apa tidak? Ketika kita diperlakukan tidak enak, diperlakukan buruk, sikap hati kita apa? Ngelawan, nentang, membela diri, atau kita koreksi hati? Kalau kita salah, ya kita berubah. Tapi kalau kita benar, jalan terus saja. Nggak usah pusing dengan kata orang. Tapi banyakkan orang hatinya terlalu keras karena memiliki luka batin di masa lalu, pernah disakitin, memiliki trauma, memiliki pengalaman hidup yang menyakitkan, sehingga ketika orang lain mulai ngomong merendahkan, melukai, atau tidak memandang hormat, dia bereaksi keras, ngelawan, bertindak. Ada orang-orang tertentu nggak mau dengar perkataan, nggak mau dengar nasihat dari siapapun juga. Orang-orang kayak begini nih pasti karakternya buruk. Kita nih kalau ingin tahu hati kita ini baik atau tidak, lihat aja reaksi kita. Lihat saja reaksi kita ketika kita menghadapi banyak hal yang menyakitkan. Reaksi kita menghadapi banyak kejadian-kejadian yang rasanya itu bikin hati kita nggak nyaman, nggak tenang. Reaksi kita apa sesungguhnya? Semakin seseorang mau melembutkan hatinya di hadapan Tuhan, terima masukan, terima nasihat, terus mau belajar, terus mau berubah. Bukan tambah bangun tembok, membatasi diri dari semua masukan, membatasi diri dari semua nasihat, teguran atau apapun. Akhirnya menutup diri. Orang-orang kayak begini adalah orang-orang yang keras kepala. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Kita harus belajar memiliki kerendahan hati yang mau berubah. Di Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kita harus buang semua yang kotor. Terutama yang kotor dari mana? Dari mulut-mulut. Kalau ingin tahu kita ini hidup benar atau enggak, isi hati kita itu benar apa tidak, hati kita ini suci apa tidak, cek saja dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita lebih banyak ngomong kotor, ngomong yang menajiskan, atau kita sering memperkatakan hal yang baik,
Semuanya akan terlihat jelas. Sebab apa yang dari hati akan manifestasi keluar. Kalau yang kotor yang di dalam hati kita itu, kita minta Yesus, darahnya menguduskan, menyucikan. Kalau perlu kita minta Tuhan cabut sampai akar-akarnya. Kalau kita mau memberi hati kita ini, mau berubah terus, mau dibentuk Tuhan, nggak ngelawan, nggak ngeyel, nggak benernya sendiri. Semakin hari kita memiliki hati yang mau diubah hari demi hari. Coba kalau kita terima masukan dari orang lain, teguran, nasihat, apa reaksimu? Menunjukkan kau sudah mau berubah, atau kau merasamu menolak semua masukan itu karena kamu anggap dirimu benar? Semuanya akan termanifestasi dari karakter kita, sikap kita, dan tindakan kita. Harusnya kita semakin hari membuang semua kenajisan dan kekotoran dan semua kejahatan yang masih ada nempel dalam diri kita. Makanya kita perlu belajar firman, dengerin khotbah, dengerin pengajaran seperti ini. Kita tahu diri kita itu sebenarnya apa di hadapan Tuhan. Firman yang jadi cermin. Waktu kita bercermin dengan firman, kita tahu diri kita sendiri itu siapa di hadapan Tuhan. Kita masih kotor, penuh kejahatan, atau kita udah kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak mau belajar firman, kita nggak mau berkaca, bercermin dengan firman, kita merasa jalan kita benar, tindakan kita benar, sikap hidup kita benar, karakter kita benar. Nggak taunya malah meninggalkan luka bagi banyak orang, menyakitin banyak orang, menjadi batu sandungan banyak orang. Kalau sudah seperti itu, perlu bertobat. Sebenarnya kita itu tahu loh. Karena kita tahu isi hati kita sendiri. Yang paling tahu isi hatimu, ya dirimu sendiri dan Tuhan. Kita tahu kok sebenarnya kita ini hidupnya seperti apa. Tapi karena gengsi, orang nggak mau ngakuin, merasa dirinya benar terus. Kalau kita ini mau belajar bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita kenali diri kita. Semua yang jahat harus dibuang. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Yang kotor itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Najis ini kan mencemari. Dan kejahatan yang begitu banyak. Yang tahu kita melakukan kejahatan siapa? Hati kita dengan Tuhan sendiri. Orang lain kadang tertipu dengan sikap kita yang baik, dengan kata-kata yang manis. Padahal hati kita itu jahat. Yang tahu hati kita itu Tuhan dan diri kita sendiri. Makanya setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau datang dengan Tuhan setiap hari bangun keintiman, sebelum datang ke Tuhan kan kita harus bereskan hati kita, bereskan sikap hati kita, perkataan kita, perbuatan, tindakan kita. Semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan, semakin hari semakin kita belajar diubahkan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Semua firman yang sumbernya dari kebenaran, firman terima dulu. Banyak orang ketika melakukan dosa, dengerin orang yang suka berzina, orang yang suka kumpul kebo. Ketika dengerin khotbah saya tentang perzinahan, dia nggak mau dengerin. Dia pilih firman yang enak. Ketika orang yang mulutnya jahat, masih simpan kepahitan, sakit hati ketika dengerin pengajaran siapapun pendetanya, termasuk saya, dan firman itu ngomong suruh mengampuni, berat untuk mengampuni. Kenapa? Dia nggak mau menerima firman dengan lemah lembut. Kita kalau nggak memiliki kelemah lembutan di dalam hati kita nih, menerima kebenaran, masukan, nasihat, teguran bahkan dengan lapang hati, kita terima itu sebagai masukan yang baik. Kita akan memiliki hati yang keras sekali loh. Kita akan susah dibentuk, susah diproses, dan ujungnya hidupmu akan banyak mengalami kekacauan. Orang-orang tertentu, orang yang memiliki hati yang keras sekali, susah diubah, banyak kejahatan dalam dirinya. Bapak Ibu, kalau saya ngomong tentang kelemah lembutan, lembut hati itu bukan kelemar-kelemar, lemah gemulai, bukan. Tapi hati yang mau berubah. Hati yang setiap kali terima masukan, koreksi hatinya, terus berubah, terus berubah, terus berubah. Ada orang yang kelemar-kelemar tapi hatinya begitu keras, penuh dendam, penuh kepahitan. Nggak seperti itu. Yang lemah lembut itu hati yang mau berubah. Seperti Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan karena melakukan kejahatan yang fatal di hadapan Tuhan. Dia langsung berubah, bertobat, cari Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Daud tahu persis kalau ditinggalkan Tuhan, dia tidak akan jadi apa-apa. Yang membuat Daud berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Dia tahu persis, makanya diberesin hatinya dengan Tuhan. Tapi berbeda dengan Saul. Saul ketika bikin kesalahan ditegur, bela diri, marah. Raja Uzia ketika dibikin kesalahan ditegur, nggak terima, marah. Ujungnya apa? Kena problem. Kalau kena problem nggak sadar diri, ya tambah hancur. Justru setiap kesalahan yang kita alami ini harus ditegur, dinasihatin,
Supaya apa? Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena orang itu dibutakan dengan cara pandangnya sendiri, merasa benar, merasa pintar, merasa keputusan itu baik semuanya. Bahkan keputusan yang diambilnya bertentangan dengan firman tetap dianggap baik karena mata hatinya sudah dibutakan. Kita harus memiliki kelemah lembutan di dalam hati kita, mau terus belajar. Diubah Tuhan dari hari ke hari. Kalau kita dengar firman-Nya, seperti Bapak Ibu dengar firman hari ini, belajar lembutkan hatimu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika firman ini kita terima dan mengubahkan hati kita, firman yang kita terima, kita renungkan dan kita mulai praktekkan, firman itu akan menyelamatkan jiwa kita. Jiwa berbicara tentang apa yang kita pikir, pikiran kita, apa yang kita mau, kemauan kita, apa yang kita rasa, perasaan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini akan semakin hari semakin sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau apa-apa belum nolak, karena kebanyakan orang itu merasa memiliki pengalaman, pengajaran di masa-masa yang lalu, siapapun yang ngajarin atau doktrin atau apapun, karena merasa doktrin paling benar. Ketika dapat pengajaran yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan, malah nolak. Kalau engkau dengar pengajaran yang sesuai dengan firman, this murni pure firman, terima. Itu akan mengubah hatimu yang di dalam. Saya nggak peduli dengan orang yang ngajar, yang saling membenci, saling mengolok-olok, menjelekkan pendeta lain. Udah nggak usah dengerin yang model begitu. Fokuskan kepada firman. Firman dan praktek hidup dalam kebenaran. Jangan pusing dengan orang yang gosip. Jangan pusing dengan orang yang jelekin orang lain. Jangan pusing dengan orang yang memberitakan kabar buruk. Fokus hati kita ketika kita dengar firman. Pertama kali kita terima dulu. Dicek nih, apa yang disampaikan sesuai firman apa enggak. Makanya kalau Bapak Ibu belajar firman, dengerin khotbah saya, siapin catatan, siapin Alkitabmu. Cocokin kata-kata saya ini sesuai firman apa tidak. Ini seperti yang Tuhan mau apa tidak. Kalau kita dengerin pengajaran, siapapun yang khotbah, dicocokin kata-katanya sesuai firman apa tidak. Kalau nggak sesuai firman, jangan diterima. Apalagi yang ngajarin membenci, merendahkan orang lain, mencaci maki, memperbunjingkan kelemahan orang lain. Tidak perlu didengarin. Kita perlu dengar firman. Terus kalau kita terima nasihat dan nasihat itu benar adanya sesuai dengan firman, terima nasihat itu. Jangan ditolak. Apalagi kalau terima teguran. Jangan buru-buru bereaksi, langsung nolak. Kalau kita cepat-cepat buru-buru bereaksi dan malah nyerang balik, hatimu keras kepala. Dan kau susah diubah Tuhan. Orang yang keras kepala tidak akan pernah menikmati janji Tuhan. Bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, nggak sampai masuk tanah perjanjian. Kita harus memiliki hati yang lembut, yang mau diubah hari demi hari. Kadang kita ini sudah melakukan kebenaran, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Masih seringkali orang persalahkan, orang maki, orang caci, orang tuduh, dan melakukan buruk. Tetap fokus jalan sama Tuhan. Terima nasihat itu sebagai warning. Toh kalau kita salah ya kita berubah, bertobat. Tapi kalau kita benar, jalan terus saja sama Tuhan. Tuhan yang akan lakukan pembelaan. Kita harus memiliki hati yang fokusnya itu kepada Tuhan. Kita akan lihat apa yang dimiliki oleh Musa di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Musa ini bukan kelemar-kelemar. Dia tegas, dia disiplin. Tapi memiliki hati yang lembut. Lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Loh, kayak begini saja. Pada titik tertentu kadang ngelihat kelakuan orang lain yang ngawur. Bangsa Israel yang bersungut-sungut gerutu, dia marah. Dia harus tuding bukit batu itu, tapi dia pukul. Dan itu menghina kemuliaan Tuhan. Ujungnya dia tidak masuk tanah perjanjian loh. Hatinya yang lembut hati. Kita yang hidup di dalam perjanjian baru, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang diberikan kasih karunia melimpah, harusnya tambah hari kita semakin berubah hari demi hari, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita, semakin hari semakin berubah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Semakin hari hidup kita dibawa dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Amin. Jangan menjadi orang yang keras kepala, keras hati. Kita akan lihat di Nehemia 9 ayat 17.
Perhatikan baik-baik. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher. Orang yang keras kepala ini sukanya bersih tegang leher. Malah berkeras kepala. Udah tukang berantem, tukang bantah, tukang ribut, tukang gegeran. Ini orang yang keras kepala. Dan keras kepala, susah ditegur, dikomongin firman bantah terus, diomongin firman bantah terus. Berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkau Allah yang sudi mengampuni dan pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan yang berlimpah kasih setianya, engkau tidak meninggalkan mereka. Bangsa Israel sudah mau dibawa ke tanah perjanjian. Dari prosesnya harus lewat padang gurun dulu, karena hatinya masih nempel di Mesir. Di padang gurun dimurnikan supaya hatinya murni. Tetap keras kepala, pingin balik ke Mesir, nggak mau berubah. Ditunjukin mujizat penyertaan Tuhan, tanda-tanda aja. Pada titik terakhirnya, Musa ngutus 12 pengintai. Sudah lihat tanahnya, susu dan madunya melimpah-limpah. Bahkan kebun anggurnya luar biasa, gede-gede buah-buahnya, makmur sekali. Tetapi mereka masih memikirkan untuk balik ke tanah Mesir. Hatinya tidak pernah mau berubah. Dia sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir susah sekali keluar dari hati orang Israel. Kita jangan belajar menjadi sama dengan orang-orang itu yang keras kepala. Karena kalau kita ini sudah jadi orang Kristen, rajin ibadah, sudah punya lahir baru, tetapi hati kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita itu masih seperti manusia lama. Itu artinya seperti orang Mesir. Mereka ada keluar dari perbudakan, tetapi hati mereka masih ingin diperbudak. Masih ingin mengharapkan perbudakan itu terjadi dalam hidupnya. Itu namanya menipu diri. Tapi ketika kita bercermin sama firman, dengar firman harus berubah. Dengar pengajaran, semakin hari semakin hatimu diubahkan. Memiliki kelembutan hati, semakin mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Step by step perjalanan hidup kita naik level ke yang lebih tinggi. Semakin diubahkan setiap hari. Dari yang keras kepala, susah dinasihatin, susah ditegur. Kau dengar firman ini, belajar berubah. Saya nggak ngomong tentang suku tertentu yang biasanya ngomongnya dengan nada keras, atau bangsa tertentu yang biasa ngomongnya keras. Siapapun, ini firman untuk siapapun, untuk suku apapun juga, harus hidup memiliki hati yang lemah lembut, yang mau ditegur, yang mau berubah terus. Kalau kita nggak mau berubah, kita nggak mau memberi hati kita ini berubah, untuk diubah terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kita nggak mencapai destinasi ilahi. Bangsa Israel nggak mau berubah hatinya. Hanya Kaleb dan Yosua yang melihat, yang Tuhan lihat hatinya berubah, melihat cara pandang yang berbeda. Akhirnya apa? Masuk tanah perjanjian. Bahkan pemimpinnya pun nggak masuk tanah perjanjian. Tapi Kaleb dan Yosua masuk tanah perjanjian. Harus berubah. Bapak Ibu, upahnya ini dari Daud yang mudah bertobat, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Ketika ditegur, bertobat di hadapan Tuhan. Ujungnya dia menjadi orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan promosi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar dulu di hadapan Tuhan. Jangan kita ini mekukuhan. Orang Jawa itu mekukuhan itu beneri dewe, karepe dewe, senengi dewe, nggak mau dengar nasihat orang lain. Apalagi kalau engkau punya istri, punya suami yang kelakuanmu seperti itu pasanganmu pasti terluka. Suka nggak suka, pasanganmu pasti terluka. Belum lagi anak-anakmu, belum lagi orang lain. Kalau engkau keras kepala, susah ditegur, benarnya sendiri, maunya sendiri, nggak peduli dengan perasaan pasanganmu, nggak peduli dengan perasaan orang lain, kamu tuh keras hati dan keras kepala. Kerjaannya sukanya berantem, gegeran, ribut, membenarkan diri sendiri. Orang kayak begini ini susah ditegur, susah berubah. Harusnya kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk semakin hari semakin diubah. Yeremia 17 ayat 23. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan. Dengerin baik. Orang yang keras kepala adalah orang yang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain, mendengarkan nasihat orang lain, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak mau memperhatikan. Dia nggak peduli. Bukan main egonya. Egois sekali.
Bahkan orang-orang kayak begini nih, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Orang yang keras kepala nggak mau dengar teguran dan nggak mau menerima teguran. Orang-orang kayak begini nih kalau konseling sama saya, tak tinggalin. Kalau dibilangin masih bantah, benernya sendiri, hebatnya sendiri. Ngapain telepon saya konseling sama saya? Kamu benernya jalan aja sendiri. Kalau konseling sama saya masih diomongin firman bantah karena merasa dirinya paling benar sejagat raya, sayonara, Ajinomoto. Jangan telepon saya lagi sampai hatimu berubah. Kalau kamu dengar firman nggak mau berubah, saya nggak mau ngomong banyak. Percuma orang kamu merasa benarmu sendiri. Saya pun sampai hari ini tuh belajar dengar-dengaran. Saya lebih belajar banyak dengar nasihat dari istri saya. Masukan, ngobrol bareng, dengerin dia ngomong. Maksudnya apa? Isi hatinya apa? Masukannya apa buat saya? Belum lagi saya dengerin para pendoa saya dengerin mereka, nasihat mereka. Yang benar loh nasihatnya. Kalau nggak benar, hanya nakut-nakutin, saya nggak mau dengerin. Saya mau belajar terus berubah. Ketika saya belajar firman, sampai saya hari ini saya sampaikan firman seperti ini. Ini firman itu nemplak saya ada beberapa hal. Ya saya harus berubah. Saya dengerin khotbah orang lain dan tertemplak. Saya harus berubah. Karena ada hal, kita ini tidak sempurna. Kita ini sedang perjalanan menuju disempurnakan. Sampai hari ini, dengan kita belajar firman, kita dengerin kebenaran, kita terus diubahkan hari demi hari, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semakin hari semakin dipercayakan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Hati kita harus semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Di Yeremia 19 ayat yang ke-15, perhatikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Bangsa yang keras kepala, yang gak mau dengar firman Tuhan, ujungnya akan ketimpa problem. Berapa banyak kita ngadepin masalah, persoalan, karena kita gak mau terima masukan dari orang lain. Belajar miliki hati yang lembut, miliki hati yang mau diubah Tuhan. Belajar berubah setiap hari. Jangan benernya sendiri. Ribut sama pasangan, kamu tuduh pasanganmu salah terus dan kamu merasa benar sendiri. Kalau kita merasa benar sendiri dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, gegeran, berantem, cakar-cakaran, saking gigit kamu, ujungnya bisa terjadi perceraian. Belajar memberi hati untuk ngalah gitu loh. Orang itu susah mengalah, susah merendahkan hatinya. Karena apa? Merasa harga dirinya paling tinggi. Merasa dirinya paling pintar dan semua orang harus tunduk sama dia. Memang kamu siapa? Memang kamu siapa semua orang harus dengar kamu? Memang kamu siapa orang harus tunduk sama kamu? Kalau kita nggak mau belajar menaklukkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang egonya bukan main. Belagu, sombong, nggak mau ditegur dan dinasihatin. Hidupmu ke depannya menjadi orang yang banyak melukai banyak orang. Kita harus belajar nih. Semakin hari, hati kita semakin diubahkan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Jangan memiliki hati yang kerasnya bukan main. Gitu. Belajar memiliki hati yang lembut. Sekarang buka di Yesaya 48 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk. Nih, orang yang tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Dablek, bukan main. Ditegur, dinasihatin gak bisa. Nanti ujungnya kamu ketemu problem yang kamu harus hadapi yang lebih mengerikan lagi. Lebih baik kita itu cepat hati berubah. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di bumi. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kita mati. Nggak ada penyelamatan lagi. Kamu bisa masuk mati dalam kekekalan nanti. Lebih baik hari ini. Selama kita dengar firman. Selama kita mau belajar kebenaran. Selama kita masih ingin ngalami sesuatu yang baik di masa depan, lebih baik kita mau berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin diubahkan
dan diubahkan. Pengen tahu kita ini keras hati atau enggak? Kalau kita ditegur, reaksimu apa? Kalau pasanganmu komplain, kamu reaksinya apa? Membenarkan diri? Atau kamu belajar, oh iya, aku punya kesalahan yang harus aku rubah. Bapak Ibu, kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita akan memiliki karakter yang baik. Kita sadar kita ini belum sempurna. Kita sedang dalam proses disempurnakan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan keras kepalamu, jangan tegar tengkuk. Karena kita butuh nasihat, kita butuh ditegur, bahkan kita kadang perlu diomelin, perlu dididik, perlu diajar. Karena kita belum sempurna. Apalagi engkau yang sudah bertahun-tahun dilukai, disakitin, punya trauma, luka batin yang belum sembuh. Tiba-tiba karaktermu keras sekali, sombong belaku, benarnya sendiri, hebatnya sendiri. Justru harus ngalami proses peremukan. Bapak Ibu, kalau kita memberi hati kita di hadapan Tuhan, hari ini kita beri hati sama Tuhan. Kita pingin cinta Tuhan, kita pingin mengasihi Tuhan. Kita tuh akan dibentuk Tuhan dengan caranya yang ajaib. Untuk dipersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kita akan dibawa menikmatin sesuatu yang ilahi ke depannya. Karena Alkitab ngomong, umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuranku. Yesaya 43:21. Umat yang telah kubentuk bagiku. Ternyata Tuhan bentuk hati kita. Akan memberitakan kemasuranku. Umat yang dibentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Semakin kita beri hati kita ini sama Tuhan, mau diproses Tuhan, mau diremet-remet, kadang perlu dimatikan keinginan daging dan hawa nafsu kita, disalibkan sepenuhnya, supaya kehendak Tuhan yang jalan, supaya kemauan Tuhan yang jalan, kita akan semakin dipakai Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita ini seperti tanah liat yang diambil dari hutan atau di pinggir kali, masih banyak campurannya, ada rumput, ada batu, ada kayu, ada kerikil, dan lain sebagainya. Kita harus diambil, diremukkan dulu. Diremet-remet itu bahasa Jawanya itu. Dicari semuanya yang bukan yang tanah liat asli. Campurannya kayu mungkin, batu, kerikil, dan lain sebagainya. Itu harus diambilin satu persatu. Supaya bisa dibentuk menjadi piring, menjadi bejana, menjadi cangkir yang bisa duduk, bisa berada ditempatkan di meja-meja para bangsawan. Bisa saja tanah liat itu dibentuk dengan sangat mulia nilainya, akhirnya bisa menjadi piringnya para raja, atau mungkin pada para keluarganya bangsawan di kerajaan Inggris, atau duduk di mejanya para presiden, para pejabat tinggi, atau para orang terhormat. Bayangkan, kalau hanya sekedar tanah liat, tanpa proses, tanpa pemolesan, tanpa pembakaran, tanpa peremukan, tanpa pembentukan, tidak ada nilainya sama sekali. Ketika tanah liat itu mulai diproses begitu rupa, dicabutin, disingkirkin semua hal-hal yang mengganggu ketika dibentuk nanti, yang kasar, yang bukan jadi barang yang tepat, akhirnya disingkirin, terus semakin hari semakin bersih, dan akhirnya dibentuk sebagai satu bejana atau satu alat atau satu apapun lah bentuknya, tiba-tiba jadi. Mereka harus dipanasin dulu, dipoles dengan baik, baru jadi barang yang mulia dan dipakai untuk tujuan yang mulia. Yang dibentuk itu adalah hatimu dan hati saya. Tuhan mau bentuk hati kita. Saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan itu mau hati kita. Tuhan mau hati kita, bukan yang lain. Ketika hati kita serahkan sama Tuhan, itu more than enough. Tuhan sebenarnya nggak mau duitmu. Buat apa kamu kasih duit, persembahan, atau memberi makan orang miskin, tapi kalau hatimu jahat, palsu, munafik. Ketika Tuhan mau hatimu, berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Supaya semakin hari dibentuk, diproses, diubahkan, menjadi seperti yang Tuhan mau dan ingini. Ujungnya, kita akan dipakai untuk memberitakan kemasuran Tuhan. Tuhan akan memakai kita lebih dari sekedar kerinduan kita pingin dipakai Tuhan. Pingin Tuhan berikan sesuatu yang lebih. Makanya kita harus memperbesar kapasitas dalam diri kita ini. Semakin kita mempersiapkan wadah yang besar, Tuhan akan berikan sesuatu yang besar. Itu dimulai dari hati yang mau berubah terus.
mau berubah, terus diubah hari demi hari. Memiliki hati yang lembut, hati yang mau belajar, diremukkan, dimatikan. Makanya kita perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Semua yang bukan kehendak Tuhan, semua yang bukan dari Tuhan, kita harus sangkal diri, pikul salib, mati daging. Mati terhadap dirinya sendiri. Kita harus belum mati terhadap diri kita sendiri. Sebab daging ini akan nyeret kita selalu jatuh di dalam dosa untuk tidak menggenapi rencana Allah. Tapi Roh Kudus yang di dalam kita selalu membawa kita pada pusat kebenaran. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Hidup kita harus berikan sama Tuhan. Hati kita harus berikan sama Tuhan. Semakin kita berikan setiap hari, Tuhan akan proses. Tuhan proses. Nggak enak rasanya. Nah, proses itu kan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Siapa yang dipakai menegur? Kalau nggak pemimpinmu, kalau nggak gembalamu, bisa pasangan hidupmu atau orang lain. Nah, itu bagian dari penajaman yang diizinkan Tuhan melalui hidup kita. Terima teguran itu sebagai proses perubahan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sebagai masukan yang baik. Pak, saya ini udah bener. Saya ini udah hidup jalan seperti yang Tuhan mau. Kok orang fitnah saya? Jalan terus. Jangan terpengaruh dengan kata-kata fitnah. Fokus sama Tuhan. Kamu nggak perlu klarifikasi, membenarkan diri dan lain sebagainya. Fokus sama Tuhan. Tuhan akan ubah hidupmu. Semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kita. Dan Tuhan akan terus pakai kita. Semakin kita dibentuk, semakin kita mau diproses, semakin kita mau diremukkan. Semua yang bukan dari Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan kita akan diproses jadi bejana yang mulia untuk tujuan yang mulia. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa hari ini, engkau yang dengar firman ini mulai lembutkan hatimu. Yang suka gegeran, benernya sendiri, pinternya sendiri, benarnya sendiri. Nggak mau menerima nasihat orang lain. Berubah. Engkau yang selalu menyalahkan pasanganmu dan kamu merasa benar sejagat raya. Berubah. Kamu perlu datang kepada Tuhan. Engkau yang kena problem, masalah, koreksi hatimu. Saya punya andil berapa dalam persoalan ini? Apakah ini benar-benar pure 100% saya punya andil? Apalagi punya andil 100% salah, ya berubah. Orang yang suka ribut dengan pasangan yang kau sudah ngotot, merasa dirimu benar dan pasanganmu salah terus. Kamu sendiri yang perlu berubah. Miliki hati yang lembut. Yesus itu memiliki hati yang lembut. Ketika melihat orang lain bikin dosa, kesalahan, dia tidak hakimi. Dia justru buat orang itu sadar dan bertobat. Tapi kebanyakan kita, ketika melihat kelemahan orang lain, kita coba hakimi. Apalagi kelemahan itu atas pasanganmu, diomongin. Jadi bahan yang sedap-sedapan. Padahal itu jahat di hadapan Tuhan. Amin. Miliki hati yang mau diubah terus. Nggak enak rasanya. Sakit. Nggak kuat rasanya. Tapi ujungnya, hidupmu akan dipakai untuk memberitakan kemasuran Allah kita yang Maha Perkasa. Kalau dipakai untuk memberitakan kemasuran bagi Tuhan, hidup kita itu dipromosi. Kalau dipromosi, otomatis berkat itu ngejar atas hidupmu loh. Ada pemeliharaan secara ilahi. Nikmatin hari ini yang kamu alami. Proses pembentukan itu nikmatin, jalan sama Tuhan. Engkau akan dibawa hari demi hari, hari demi hari. Hidupmu semakin bermakna, bernilai. Hidupmu semakin memiliki dampak dan otoritas. Semakin mempengaruhi banyak orang, diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau kita berubah, kalau kita memberi hati kita ini lembut, mau berubah, nanti melalui hidup kita ini, banyak orang akan diubahkan dan diberkati melalui hidup kita. Tapi kalau kamu keras kepala, keras hati, berlaku, benarnya sendiri, sok pintar, padahal bodoh, ujung hidupmu akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Menyakitin dan melukain banyak orang. Ambil keputusan hari ini untuk berubah. Diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Memiliki kelembutan hati. Dan Tuhan akan berikan kemampuan kita hidup menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini terpahat dalam loh batin kami yang berdalam. Firman ini jadi kehidupan. Terus ubah kami Tuhan. Proses kami, bentuk kami, remukkan kami. Dan berikan ketajaman dan kemampuan untuk kami pikul salib sangkal diri. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terus pakai kami, berikan hikmat. Berikan hikmat, singkapkan kebenaran-Mu semakin hari semakin dalam. Dan hati kami ingin semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ketika Engkau menyertai kami, apa saja yang kami pegang, Engkau sendiri akan buat berhasil.
Berkati semua orang yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus, pekerjaan tangan mereka yang mendengar firman diberkati Tuhan. Usaha apapun yang dikerjakan, pekerjaan diberkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu mengalir. Dalam nama Yesus, jadi seperti aku doakan dan katakan. Dan mulai hari ini, kami mau berkomitmen untuk berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kami tanggalkan masa lalu kami, tapi melihat masa depan kami bersama Engkau. Memberitakan kemaksuran-Mu. We thank you Jesus. We praise you, we adore you. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.